Mau sampai kapan jadi babu ekspektasi orang lain terus? Hai guys, aku Tiara. Di sini siapa yang hampir seluruh hidupnya dipakai buat menuhin ekspektasi orang-orang? Hidup kalian udah kayak boneka aja gitu. Orang suruh A, kalian berusaha jadi A. Orang suruh B, kalian juga ikutin. Aduh, sebelum kalian jadi gelo, mending stop ngelakuin itu semua. Nih, aku kasih tahu dampak-dampak jeleknya kalau kalian suka menuhin ekspektasi orang lain mulu. Yang pertama, susah buat percaya diri. Kita semua pasti udah tahu dan sering banget ngalamin, yaitu susah percaya diri. Orang yang selalu menuhin ekspektasi orang cenderung merasa nggak percaya diri sama pilihannya sendiri. Pas kamu ngerasa harus menuhin harapan orang lain, kesadaran dan kemampuanmu untuk mengambil keputusan bisa hilang. Akibatnya ya, kamu bakalan ngerasa lebih milih ikutin arus yang emang udah ditentuin sama orang lain. Even itu bukan kamu banget. Kamu bakalan punya ketergantungan pada pandangan orang lain yang gak ada ketidakpastiannya terkait jalan yang diambil. Karena kamu gak percaya diri sama pilihan kamu sendiri, buat ngambil keputusan kecil pun kamu bakalan kesulitan banget dan menjadi beban yang berat penuh keraguan. Kamu bakalan gak yakin sama pilihan yang kamu ambil, itu bakalan puasin ekspektasi orang lain atau enggak. Ingat ya teman-teman, sulit dalam mengambil keputusan bakalan bikin kamu susah untuk berkembang dan membatasi potensi dirimu. Selain itu, kebingungan yang muncul dari ketidakpercayaan pada pilihan diri sendiri juga dapat menciptakan lingkaran setan. Semakin kamu ragu dan gak yakin sama kemampuanmu untuk membuat suatu keputusan, semakin sulit bagi kamu untuk mempercayai pilihan yang kamu buat. Ini bisa jadi siklus yang sulit untuk diputuskan, karena kebingungan semakin memperkuat ketidakpercayaan. Selanjutnya yang kedua, gampang stres. Ini juga nggak kalah sering terjadi sama kita-kita yang mengalami hal ini, apalagi buat yang lagi memusingkan sesuatu. Kamu yang hidupnya terfokus menuhin ekspektasi orang lain itu pasti gampang stres. Wah, kok bisa? Bisa banget. Karena kamu selalu mikirin gimana caranya biar bisa menuhin ekspektasi orang lain. Ketakutan kamu itu bukan hanya sekedar gagal, tapi kamu juga takut kecewain orang lain. Pas kamu gagal menuhin ekspektasi orang lain, pastinya kamu bakal nyalahin diri kamu sendiri. Kamu bakal ngerasa kalau udah gagal ngebahagiain orang lain, padahal ngebahagiain orang lain itu bukan tanggung jawabmu. Hal-hal tersebut bakal membebani pikiran kamu dan kamu bakalan gampang banget stres. Selanjutnya nih, yang terakhir, suka nyalahin diri sendiri. Ini lanjutan dari poin gampang stres. Kamu gampang stres karena suka nyalahin diri sendiri. Perasaan kegagalan ini yang kemudian bikin pemikiran negatif lainnya tambah kuat. Kamu bakal merasa nggak berharga, padahal mah sebenarnya kesuksesan atau kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kamu untuk melakukannya. Setiap orang punya tanggung jawab atas kebahagiaan dan keberhasilannya sendiri, dan gak adil buat nyalahin diri sendiri atas ketidakpuasan orang lain. Pada dasarnya, kamu harus tahu kalau kegagalan mungkin aja terjadi karena berbagai faktor di luar kendali kamu, dan itu nggak mencerminkan kemampuanmu atau nilai diri kamu sebagai manusia biasa. Kamu harus yakin kalau kamu dapat ngurangin beban yang gak perlu dan belajar untuk paham bahwa kamu perlu menjaga kesejahteraan dan kebahagiaanmu yang merupakan prioritas utamamu saat ini. Karena dengan membahagiakan diri sendiri, orang lain juga bakal ikut bahagia. Nah, di akhir video ini aku mau nyampein satu pesan buat kamu, bahwa kita harus berdamai dengan ekspektasi orang lain. Kamu perlu speak up ke orang-orang yang udah ngasih ekspektasi tinggi ke kamu. Terus kamu juga harus tegas kalau ini adalah hidup yang cuma kamu jalani satu kali aja. Dan aku tahu kalau yang bikin kamu mau dan merasa harus menuhin ekspektasi orang lain karena kamu dulunya gak dihargain kan. Padahal untuk dihargai dan dianggap caranya gak cuma satu kok, masih banyak cara lainnya. Untuk itu, kamu harus berdamai dengan masa lalumu yang menyakitkan dan yuk mulai sekarang buka lembaran baru yang bisa kamu tetap fokus ke depannya dan tentunya jadi diri kamu sendiri. Oh iya, jangan lupa dukung aku terus ya buat nyebarin pesan positif kayak gini. Caranya gampang kok, tinggal klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi kamu biar gak ketinggalan sama konten aku selanjutnya. Thank you and see you next video. Bye-bye.